Kita di sini diajarkan disiplin. Bangun pagi, semuanya hidup pakai lonceng. Teng 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 teng, bangun pagi. Teng 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 teng, sarapan pagi. Makanya kadang saya cacing-cacing pun udah tahu. Begitu bunyi, cacing bunyi deh. Tahu dia itu lonceng makan. Saking kan disiplinnya kita di pesantren, bukan cuman kita terkontrol, cacing kita pun ikut. Luar biasa. Jam tidurnya. Ini setelah bangun tidur, kasur disusun tinggi, 20 kasur. Tidak boleh memegang kasur sampai jam 10 malam. Dari mulai pagi bangun, siang, sore, petang, maghrib, isya, jam 10 malam baru boleh kasur digelar. Jasus untuk kasur tuh ada tuh. Jam-jam 5 sore mulai dia nengok-nengok. Siapa yang megang kasur? Saya suka tuh. Jam-jam 4, jam-jam 5 dekat-dekat saya kasur. Pegang. Tulislah, tulis. Uktub. Masya Allah, tabarakallah. Tapi rupanya tidak bisa kita percaya seutuhnya sama kawan-kawan ini. Banyak mereka yang melanggar ayat Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau sudah kebelet, kalau sudah tak ada lagi yang bisa ditulis, kita pun ditulisnya juga. Hampir jam 5. Jam 5 terakhir menyerahkan kertas ke Qismul Lughah. Jam 4.50 dia masih kawan kita. Jam 4.55 masih kawan kita. Begitu jam 4.58 berubah jadi musuh kita. Ditulisnya nama kita, dilaporkannya ke situ. Maka saya nggak terlalu percaya kali sama kawan ini. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Musuh dalam selimut. Waspadalah. Tapi kawan-kawan di pesantren baik-baik. Mereka menulis kita, dilaporkannya ke Qismul Amni, dilaporkannya ke Qismul Lughah, itu untuk supaya kita lancar bahasa Arab. Alhamdulillah, sejak saya masuk ke dalam Mahkamah Lughah, Mahkamatul Lughah Al-Arabiyah, sekali, seingat saya kelas 1 tuh saya masuk Mahkamah Lughah cuma 3 kali. Habis itu saya nggak pernah masuk lagi. Jadi Ustaz bahasa Arab terus? Enggak, saya diam aja. Diam. Asal saya tengok kawan diam. Anak askut pakot lah, takalah mana. Paling-paling ngomong yang kita lancar-lancar aja lah. Pas makan, wah lajijidan aja. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Kenangan-kenangan itu menjadi catatan tulisan. Kalau umur panjang badan sehat, akan saya tulis itu nanti. Kenangan di pondok pesantren. Kata pengantar, Ustadz Kiai Haji, Ustadz Kiai Husni Kamil. Buat kata pengantar. Habis. Pertama, baca, hafal, latihan mengungkapkannya dengan kata-kata dan tulisan. Yang kedua, disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin bangun subuh, disiplin belajar. Tidak ada waktu yang kosong di pesantren. Bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, baca Quran. Habis baca Quran, sholat tahiyatul masjid. Habis itu tahiyatul masjid, baca Quran qobliyah. Habis itu sholat subuh. Tapi memang waktu dulu tempat kami makanannya itu kurang bergizi. Jadi banyak juga yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Sujud nggak bangun-bangun. Beda dengan di Aceh. Di Aceh makanannya enak-enak. Karena orang Aceh kalau tak makan enak, memang enak. Subur-subur, tanamannya subur. Dekat laut makanan Banda Aceh enak. Beda sama kami dulu di gunung. Tahankanlah. Tahu tempe. Ada kabar gembira, menu berubah. Apa itu? Kerupuk. Kalian enak, makanannya enak, segar bugar. Nah ini disiplin ini luar biasa. Tapi ternyata 6 tahun di sini diajak disiplin, bangun disiplin. Nah ini luar biasa. Masuk pelajaran yang ketiga. Alah anak pesantren apa itu? Paling-paling jadi ustadz, macam Ustadz Somad. Ceramah sana, ceramah sini, badan kurus. Oh, jangan kau pikir kalau tamat pesantren cuma bisa ceramah. Kau bisa tamat pesantren terbang sejauh mata memandang. Kau bisa tamat pesantren menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, utusan dari daerah Aceh. Siapa dia orang tamat pesantren bisa jadi anggota DPD? Tengku Haji Muhammad
Fadil Rahmi LC. Berdiri dulu Tengku, banyak santri ini mau lihat. Oh. Duduk lagi Tengku. Satu-satunya orang yang bisa nyuruh beliau berdiri sejak jadi anggota DPD, saya. Memperkenalkan kepada. Jadi bangkitkan semangat kalian. Jangan nanti ada di antara, saya paham, tak semuanya mau jadi ustaz. Alah, ana la absud ana, wa irum absud ana fil ma'ad azan. Paling-paling akhir-akhiran jadi ustaz. Ana mau punya kantor. Ini DPD itu Masya Allah. Nengok kantornya aja ngeces gitu. Lewat di Senayan tengok. Itu kantor kawan kita, Masya Allah. Mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Semua dibayar. Dari mulai uang tunjangan listrik, uang tunjangan air, uang tunjangan komunikasi, tiket pesawat. Tiket pesawat bukan macam kita. Kita naik pesawat, di ujung, kursi bangku tempel. Mereka duduk depan, business class. Oh. Tak berapa lama duduk datang pramugari. Bapak mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh pucuk apa teh batang? Teh daun. Panas apa dingin? Dingin. Dalam poci apa dalam gelas? Kau bawa aja lah, banyak kali pertanyaan. Luar biasa. Baru duduk sebentar udah datang lagi. Bapak mau makan nasi apa? Naik darah tinggi lama-lama ini. Masya Allah, enak luar biasa. Baru duduk sebentar aja, udah datang dia membawakan sapu tangan berasap itu sapu tangan. Pak, sapu tangan. Rupanya untuk gosok-gosok. Saya pertama kali, saya sangka apa? Cuman saya nggak nanya, kan segan kita nanya. Masa kita LCMA nanya? Bawakannya sapu tangan. Sapu tangan, saya pegang aja dulu, saya tengok orang lain. Oh gitu, saya gosok-gosok. Makanya kalau ada apa-apa itu kita tengok orang dulu. Karena ada kawan saya begitu ditengok, dikunyahnya. Tengoknya berasap, sangkanya roti. Kita tengok dulu. Saya waktu mau ke Mesir itu, datang pramugari ngasih selimut. Kata dia dikasih selimut. Saya tengok kawan saya. Dimasukkannya ke tas. Saya masukkan juga. Saya tanya dia, ini untuk kita? Iya. Ini sepaket sama tiket kita. Pas mau turun diumumkan. Kepada semua yang bawa selimut harap dilepaskan. Untung nggak tertangkap. Rupanya mencuri. Hati-hati juga sama kawan nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka poin yang ketiga, jangan sangka kalian tamat pesantren ini, tamat pesantren saya nanti mau jadi apa Pak Ustadz? Bahasa Arab, bahasa Inggris, Quran, hadis, disiplin waktu, berani bicara depan orang, kalian akan jadi apapun yang kalian mau. Ustadz Fadil Rahmi LC dari mana? Al Azhar Mesir. Tamat pesantren bisa jadi anggota DPD, bisa ke Mesir. Saya kalau ke Mesir biasa Pak Ustadz, udah banyak orang tamat pesantren ke Mesir. Tamat pesantren, S1 ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Itu kan ala hayalan-hayalan Ustadz aja itu. Karena nggak bisa dapat visa ke barat. S1 ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Ada orangnya hadir pagi ini. Siapa namanya? Haji Riza LC MA PhD. LC Lisans, MA Master of Art, PhD Doctor of Philosophy. Hadir bersama kita. Tolong berdiri duduk Ustaz. Duduk lagi Ustaz. Jangan lama-lama. Soalnya kalau mereka lama berdiri, mereka jauh lebih terkenal nanti dari saya. Kan hari ini saya bintangnya nih. Saya takut juga ada saingan-saingan nih sekarang. LC Al Azhar, bahasa Arab jangan tanya. Quran 8 juz di kepala. Tahun 1 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Dah masih ada lagi entah tidak, Allahu a'lam. LC, habis itu dilanjutkannya MA ke Jerman. Jerman guys. Bukan kaleng-kaleng. Jerman. Habis itu langsung ke Australia.
Yang makhluk berkantong itu di Australia. Luar biasa. Kanguru. Kanguru itu asalnya Jawa Barat. Asli namanya Kang Uru. Masya Allah. Pindah ke Australia. Sekarang menjadi seorang peneliti internasional. Ya enggak lokal enggak main. Luar negeri. Tapi karena beliau tahu saya datang ke kampung halaman beliau ke Aceh. Beliau pun langsung terbang. Enggak ada naik angkot. Pesawat aja. Saya naik pesawat dulu waktu mau ke Mesir sama beliau satu pesawat, ingat betul nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Berangkatlah kami dari Jakarta. Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu Pak Ustadz? Itulah tiket paling murah. Artinya apa? Kalian bisa jadi apapun. Transitlah kami di Hotel Alia di ibu kota Jordan, namanya Amman. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Al-Mamlakah karena dia sistem kerajaan. Al-Urduniyah tulisannya Urdun, tulis latinnya Jordan. Memang orang barat ini merubah-rubah aja. Urdun jadi Jordan, Misra jadi Egypt. Munafik mereka ini, tak sesuai sama kenyataan. Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah karena rajanya keturunan dari Bani Hashim. Al-Hashimiyah Al-Arabiyah karena dia masuk negara Arab. Transitlah kami di Hotel Alia di Amman. Masya Allah. Masuklah ke dalam kamar mandi hotel. Begitu dihidupkan mandi, rupanya air panas. Pagi sarapan, pakai jaket, pakai jas, pakai blooper, pakai jaket kulit, pakai topi. Macam film-film Al Pacino itu. Mau sarapan pagi, tengok di meja makan, roti, keju, tak ada lontong sayur. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalian dalami saja bahasa Arab, bahasa Inggris, kemanapun kalian pergi insya Allah. Memang yang pertama kesan ketika kita sudah belajar bahasa Arab ini, yang sulit itu bukan ngapal kosakatanya, yang sulit bukan ngomongnya. Bagi saya pribadi yang sulit adalah maharatus sima'ah, listening, mendengar itu yang sulit. Pertama kali waktu naik pesawat Jordan itu, saya dengar Sayyidati, macam kumur-kumur aja. Yang bisa saya pahami waktu itu di pesawat itu, Assalamualaikum sama syukran. 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 Nah, jadi latihan. Tapi zaman kami dulu susah. Mau dengar orang ngomong Arab itu payah. Tapi adik-adik sekarang mau ngomong dengar orang ngomong Arab, tinggal buka saja. Buka, tulis. Buka YouTube. Yang tulis Abdul Somad. Buka YouTube, cari di situ ceramah-ceramah agama Arab, maka insya Allah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Sukanya ceramah siapa? Sukanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Langsung dengar ceramahnya, langsung dengarkan bagaimana beliau berceramah. Iklan pula. Langsung dengarkan, langsung dengarkan ceramah. Masya Allah, lewatkan iklan, dengarkan ceramah, dengarkan baik-baik, apa kata dia, itulah yang membuat kita menjadi paham bagaimana mendengarkan bahasa Arab. Latihan. وإنما تتكلم عن الإنس والجن خلق الإنسان من صلصال إيه وخلق الجنة وبعدين سنفرغ لكم أيها إيه. Tapi campur-campur bahasa Mesir. Itu artinya madza. Madza. Kita belajar di sini kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Rupanya jamaah haji yang datang ini dari Medan. Kaif halak, tolu halak biadu Allah maksudnya. Kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kalau perempuan, kaif halik. Sampai ke Mesir, izayyak. Sampai ke Maroko, labas alik. Sampai ke Irak, shlonak. Kif halak, izayak, labas alik, shlonak. Maza, bahasa Arabnya. Maza, Arab Saudi, ish.
Sampai ke Mesir. Masya Allah. Maza turidu. Maza turidu. Sampai ke Saudi Arabia. Istibha. Maza turidu. Saudi Arabia. Istibha. Ke Mesir. Aize. Maroko. Shnu begheti. Tapi itu sebentar aja. Bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa pasaran itu sebulan 2 bulan dapat insya Allah. Yang sulit itu adalah ketika kita memahami nahu. Nahu orang Arab sendiri pun kadang tak paham nahu. Itu oleh sebab itu maka nahu sorobnya harus dipahami. Itu tadi yang lewat itu siapa itu? Itu yang lewat itu guru nahu Pak Ustadz. Masa guru nahu nggak sopan? Guru nahu kok pakai guru nahu kok pakai baju itu terbuka di belakang. Dari itulah maka saya tahu dia guru nahu. Kenapa? Wa alamatu raf'ihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu nasbihi. Artinya apa? Pahami nahu, pahami sorab, pahami balaghah, pahami sastra Arab. Maka kemanapun kau pergi dari Yaman sampai kemanapun, mereka ngomong pakai bahasa Amiyah, jangan ladeni, pakai saja bahasa Fusha, insya Allah. Tapi kami nggak tamat pesantren bagi bapak ibu wali masyarakatnya nggak tamat pesantren, pakai saja bahasa-bahasa itu. Mana tahu nanti pergi umroh nyasar nggak dapat jalan, nanya sama polisi, ya ayyuhal polsek, paham dia, ya ayyuha, dia nanya, istibah, maza turidu, ihdinas sirata, tunjukkan saya jalan ke hotel, ihdinas siratal hotel. Mereka paham, walaupun kita tidak bisa bahasa Amiyah. Kuasai bahasa Fusha. Saya punya kawan dulu, saya selalu banyak nanya apa ringkasan, nanya ini. Lama-lama dia marah, risih. Apa ente ini Soman? Banyak-banyak nanya. Lalu saya pakai bahasa Quran. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bisa. Jamaah umroh nyasar nggak dapat tempat, balik ditanya sama lantai berapa daur kam, kata dia. Salasa raka'atin. Rupanya mau bilang lantai 3. Lantai 4 arwa'a raka'atin. Yang susah kalau lantai 8. Lantai 8 al-maghrib, al-isya, wal-zuhur. Artinya apa? Kuasai bahasa Fusha, kuasai nahu, kuasai sorab. Masalah Amiyah ini nyusul, nggak usah pusing dengan bahasa Amiyah. Kuasai maharatus sima'ah, kuasai maharatul kitabah, menulis, bicara. Makanya nanti kalau ada muhadasah, kita kan muhadasah dulu habis subuh, muhadasah subuh ini nggak ada baca Quran, muhadasah. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Aina taskunu? Anta kan arif, ana askun aina. Anta pun abukalah kan. Gak apa-apa, itu untuk membiasakan lidah. Karena hebat pun baca kitab kuning kalau tidak dibiasakan. Al-lughatu bil mumarasah, bahasa ini dengan mumarasah, practice language, dengan latihan. Nanti setelah kalian mempraktekannya, ringan saja bahasa itu. Masalah campur-campur sedikit tak apa-apa. Ini semua kebaikan kita. Yang pertama, belajar mengungkapkan dengan muhadharah dan kitabah. Yang kedua, disiplin on time, waktu, bangun pagi, masuk kelas, sarapan. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sarapan? Ini udah nampak gue. Yang ketiga, apalagi kalau bukan berbahasa, al-lughah tajul ma'had. Seorang raja baru diakui raja kalau ada mahkota crown di atas kepalanya. Kalau tidak ada mahkota maka dia bukan raja. Siapa itu santri? Al-lughah tajul ma'had, al-lughah al-arabiyah wal-lughah al-injiliziyah walughatin ukhra. Lalu sebab itu saya paling suka bahasa. Saya termasuk orang yang suka bahasa. Bahasa-bahasa, jumpa sama kawan dari mana saya tanya, kalau ini apa ini bahasanya? Oh, kalau di Jawa Barat kumaha atuh dawang. Kalau di Medan biado. Kalau Minangkabau baakaba. Kalau Aceh puhaba.
Kalau Sulawesi agak kareba, tanya. Kalau bahasa Arab kaifa haluk, nah, itu suka singkat-singkat. Tapi kadang memang kemampuan kita tidak bisa banyak bahasa. Beda dengan itu orang yang hebat. Oh, delegasi yang diutus Republik Indonesia untuk bernegosiasi sehingga kita bisa merdeka. Di antara yang hebat berbahasa itu adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu Masya Allah sampai di PBB United Nation bisa dia memperjuangkan. Bagaimana Haji Agus Salim bisa memperjuangkan kalau bukan dengan kehebatan bahasa? Haji Agus Salim itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda cair di kepalanya. Luar biasa. Ketika orang mengejek dia, Haji Agus Salim itu kan berjenggot. Waktu dia berdiri, lalu kemudian orang ngejek dia, orang-orang Belanda itu ngejek dia. Kata mereka, kata Haji Agus Salim, alhamdulillah, kata Haji Agus Salim, saya ternyata tidak hanya paham bahasa manusia, bahasa kambing pun bisa juga saya pahami. Halus, lembut, tapi menikam ke hati mereka. Oleh sebab itu, Masya Allah, tabarakallah, ini akan lahir para Pak Ustadz, apa iya ada tamat gontor ini yang bisa menjadi diplomat, yang bisa menjadi, oh iya, menjadi delegasi, menjadi negosiator, menjadi diplomat. Itu dia tamat gontor yang pernah menjadi duta besar, bahkan pernah menjadi menteri luar negeri. Siapa namanya Ustaz? Muhammad Fakhir. Oh, Muhammad Fakhir, kebanggaan luar biasa. Jadi kalau bercerita alumni pesantren bisa ke barat, alumni pesantren bisa menjadi anggota DPD, alumni pesantren bisa menjadi duta besar, maka jangan pernah cemas. Yang penting bekali saja diri. Nanti insya Allah akan ada reuni akbar alumni Gontor 10 tahun 2040. Siapa penceramahnya? Abdul Somad LCMA. Oh, mereka-mereka ini udah meninggal. Saya masih hidup. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa? Berkumpullah semua. Pas kita sedang ceramah-ceramah, tiba-tiba datang helikopter. Siapa itu Pak Kiai? Itu alumni Gontor 10. Itu dia naik helikopter. Iya, punya dia. Enggak sewa. Tapi sewa helikopter 1 jam berapa? 100 juta. Mahal. Kenapa dia punya duit? Ustadz Somad, pohon-pohon kal, sawit, pohon-pohon kelapa itu semuanya itu punya dia itu Pak Ustadz. Masya Allah. Petani sukses, petani berdasi. Artinya apa? Tidak semuanya jadi anggota legislatif, parlemen, kepala daerah, polisi, tentara, tapi semuanya bisa berkarya sesuai dengan cita-cita keinginan masing-masing. Jangan paksakan diri pada yang Anda tidak suka. Geluti yang kita suka, yang kita bisa. Jangan paksakan pada yang tidak suka. Kalau suka bicara depan orang banyak, jadi motivator, jadi ustaz. Saya kalau depan orang banyak menggigil Pak Ustaz tak tahan. Tapi saya sukanya di depan komputer, jadi programmer. Sekolah ke Jepang, jadi programmer. Bagaimana mencari hadis bisa begitu mudah kalau tidak dengan programmer yang handal. Dulu membuka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad bin Ambal, Mustadrak Al-Hakim. Dibuka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini. Enggak ketemu hadis, TBC. Kena debunya. Hari ini tinggal buka laptop, buka program, tulis sab'atun yuzilluhumullah, enter, langsung keluar. Siapa yang membuat itu? Programmer, Fakultas Sains Teknologi, tapi dia juga alumni pondok pesantren. Maka jangan pernah cemas. Jadi pondok pesantren, santri-santri, kau bisa jadi apapun. Kunci suksesnya bekerja keras, berpikir keras, bersabar keras, berdoa keras. Ustaz dapat dari mana? Itu ada tulisannya. Jangan pernah berharap mendapatkan kesuksesan hanya menampung tangan di bawah. Tanya mereka yang bisa ke Jerman, bisa ke Australia, bekerja keras. Tanya mereka yang bisa jadi anggota DPD, berpikir keras. Tanya mereka orang-orang sukses, bersabar keras dan berdoa keras. Berdoa keras itu bukan doanya kuat-kuat. Ya Allah, doa apa ngamuk? Berdoa keras, bangun tengah malam, bersimpuh, sujud, keras semangat. Ya Rabb. Itulah. Ya Allah. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hati-hatinya tulus itu, tak terasa waktu berlalu 1 jam. Kata Ustadz aja, kami udah lama kali kami rasa.